Cek, cek, 1, 2, 3. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengkajian keperawatan kesehatan jiwa. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana sih pengisian dari formulir pengkajian keperawatan kesehatan jiwa ini. Jadi nanti ada beberapa video yang nanti akan menjadi full pengkajian keperawatan jiwa. Untuk part 1 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengkajian keperawatan jiwa. Apa saja yang harus diisi terkait dengan pengkajian ini, ya. Kita akan lihat. Baik, langsung saja sudah terlihat ya untuk share screen saya. Nah, kita mulai dari pengkajian. Ini cukup jelas ya. Jadi kapan sih pengkajian itu? Jadi tanggal pengkajian kapan? Kalau memang hari ini, misalnya ditulis saja 14 Juni misalnya 2021. Kemudian ruang ranah di mana? Ini cukup jelas ya. Kemudian tanggal dirawat tanggal berapa? Ini juga cukup jelas. Kemudian ada nomor register, ini RM ya. Kalau memang kita di rumah sakit menggunakan RM, kalau memang kita jatuhnya kunjungan rumah, dikosongin saja tidak masalah ya. Kemudian diagnosa medis adalah mereka-mereka atau klien-kliennya yang dia itu pernah didiagnosa medis, misalkan skizofrenia katatonik, skizofrenia tak terinci, dan lain sebagainya. Dituliskan di sini dan juga kodenya ya. Nanti bisa diperdalam lewat untuk diagnosa medis. Nah, ini kalau di rumah sakit jelas ada diagnosa medis. Tapi kalau misalkan di masyarakat bagaimana, Pak? Dikosongin saja. Kalau memang dia pernah berobat, ya kemudian ada diagnosa medisnya, silakan tuliskan. Ketika tidak ada, dikosongin saja. Baik. Selanjutnya adalah pengkajian, dituliskan untuk identitas klien, mulai dari inisial klien ya, inisial namanya siapa. Kemudian laki-laki atau perempuan, ini cukup jelas ya, usia berapa, status perkawinannya apa, kawin, tidak kawin, janda, duda, dan lain sebagainya ya. Agama ini cukup jelas, suku bangsa cukup jelas, pendidikan. Maaf. Ini pendidikan terakhir apa ya dari si kliennya. Kemudian alamatnya, kemudian sumber informasinya. Nah, setelah kita mempelajari atau mengisi tentang identitas klien, kita akan masuk ke alasan masuknya ya. Baik, sebentar sepertinya oke. Nah, ini alasan masuknya apa? Nah, alasan masuk kalau memang dia di rumah sakit, silahkan tuliskan. Dari dia di IGD, dari IGD, kemudian sampai di ruangan maintenance, itu bagaimana? Kronologisnya. Kapan dia masuk, tanda dan gejalanya bagaimana? Ya. Nah, ini didapatkan dari mana, Pak? Kalau di rumah sakit bisa dilihat di rekam medisnya, atau bisa ditanyakan kepada kliennya kalau memang kliennya kooperatif, masih ingat, dan bisa menceritakan dengan baik. Ya. Tapi kalau pada kasus-kasus dengan kesehatan jiwa seperti ini, bisa aja ambil alasan masuknya itu lewat rekam medis pasien. Jadi silakan nanti pinjam rekam medisnya untuk dilihat alasan masuknya seperti apa. Kalau memang tidak bisa, bisa juga ditanyakan pada saat ada kunjungan keluarga. Ya, ada kunjungan keluarga, ditanyakan di sana bagaimana dan lain sebagainya ya ke keluarganya. Baik, saya rasa cukup jelas ya alasan masuk ini. Jadi silakan nanti dikronologiskan dari dia dibawa ke IGD bisa jadi atau ditemukan di mana bisa jadi oleh dinsos misalnya dituliskan di alasan masuk ini. Baik, kemudian ini faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini sama bisa ditanyakan kepada pasiennya langsung atau bisa didapatkan dari rekam medis pasien. Apa saja nih faktor predisposisi? Ini pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Ya atau tidak? Silakan dicentang. Kalau memang ya, centang ya. Kalau tidak, tidak ya. Kemudian pengobatan sebelumnya apakah berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil? Silakan dicentang di salah satu kotak ini. Saya rasa cukup jelas ya pengobatan sebelumnya itu. Jadi kalau memang dia pernah nih mengalami masa gangguan jiwa di masa yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu misalnya. Oh ya, dia pernah. Ya. Kemudian nih
pengobatan sebelumnya bagaimana? Jadi pengobatan terakhir bagaimana? Kalau dia berhasil, kemudian ada apa namanya faktor lain yang dia menyebabkan kambuh misalnya dan lain sebagainya. Nah, nanti ditanyakan pada saat kesimpulan di bawahnya ada kesimpulannya, nanti saya jelaskan. Kemudian kalau tidak berhasil dia putus obat misalnya, atau kurang berhasil dia mau minum tapi masih kambuh misalnya. Nah, itu nanti ada di kesimpulan dalam faktor predisposisi ini. Perlu diingat bahwa faktor predisposisi itu adalah kejadian-kejadian yang dia itu terjadi 6 bulan yang lalu, ya, dari dia lahir sampai dengan 6 bulan yang lalu, ya. Jadi ada nggak sih kondisi-kondisi yang dia itu menyebabkan gangguan jiwa? Ada nggak sih pengobatan lain sebagainya atau pengalaman-pengalaman traumatik sebelumnya? Ya, jadi ada pengobatan sebelumnya berhasil, tidak berhasil, atau kurang berhasil. Baik, nomor 3 adalah tentang pengalaman masa lalu ya. Jadi ada aniaya fisik, aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tindakan kriminal. Nah, ini sebagai apa? Pelaku dicentang, korban dicentang, atau saksi dicentang. Nah, usianya berapa pada saat itu? Ini bisa ditanyakan lebih detail. Aniaya fisik cukup jelas ya, bahwa dia pernah dipukul, atau mungkin dia pernah memukul, atau mungkin dia pernah melihat tawuran dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu proses pengalaman yang dia itu bersifat traumatik tentang aniaya fisik ya. Selanjutnya adalah aniaya seksual. Ini cukup jelas ya, bisa jadi dia korban pemerkosaan, atau mungkin dia pelaku pemerkosaan, atau mungkin dia pernah menjadi saksi pemerkosaan misalnya. Nah, itu adalah aksi seksual. Tidak hanya pemerkosaan, tapi juga bisa jadi apa namanya, kalau di kereta itu loh misalnya kayak ya sekarang lagi booming itu apa sih namanya, sexual harassment ya, ya seperti itu ya. Jadi ada terkait dengan keterlibatan apa namanya aniaya yang dia itu bersifat ya tadi seksual, jadi menyentuh payudara dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam aniaya seksual ini ya. Baik. Selanjutnya adalah penolakan. Ada nggak sih pernah dia ditolak? Ditolak itu tidak hanya ditolak cinta ya, bisa jadi ditolak karena pekerjaan, kemudian di PHK, atau bisa jadi dia itu ditolak masuk perguruan tinggi, atau mungkin ditolak apa namanya beasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam proses penolakan ini. Ada nggak prosesnya? Ya, dia sebagai pelaku, korban, atau saksi, dan usia berapa. Kemudian ada kekerasan dalam keluarga. Nah, ini kekerasan dalam keluarga cukup jelas ya. Jadi dia ada pemukulan pada keluarganya, atau mungkin dia dianiaya oleh keluarganya dan lain sebagainya, sehingga menjadi pengalaman yang traumatis untuk mereka, untuk si klien ini. Dan dia usia berapa? Apakah sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Baik, selanjutnya adalah tindakan kriminal. Ini cukup jelas, tindakan kriminal itu ya seperti mencuri, kemudian berbuat jahat dan lain sebagainya, dan juga pernah misalnya pernah ditahan polisi. Nah, itu masuk dalam proses ini ya, sebagai pelaku atau korban pencurian misalnya, atau sebagai saksi. Nah, jelaskan nomor 1, 2, 3 ini yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya nih, pernah nggak mengalami gangguan jiwa? Ditulis di sini, klien pernah mengalami gangguan jiwa 3 tahun yang lalu, kemudian pengobatannya putus obat karena tidak melakukan kontrol lagi setelah dirawat di rumah sakit jiwa. Klien pernah mengalami aniaya fisik pada usia 12 tahun sebagai korban misalnya. Kemudian pernah ditolak di PTN sebanyak 3 kali sehingga klien tidak mau berbaur lagi dengan teman-temannya ya. Kemudian di keluarganya sering dipukul, kemudian tidak mau keluar kamar, dikunci di kamar, dan klien tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Nah, itu misalnya contoh penjelasan dari nomor 1, 2, dan 3 ini. Cukup jelas? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik. Nah, setelah itu kan dituliskan di sini nih. Berarti masalah keperawatannya apa?
Ya, bisa jadi kerusakan komunikasi verbal, isolasi sosial, kemudian resiko perilaku kekerasan. Nah, misalnya ada apa nggak di situ? Dituliskan di sini ya. Kemudian nih, selanjutnya adalah adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Ya dan tidak. Ada tidak? Kalau iya siapa? Ayahnya, ibunya, atau mungkin kakeknya atau neneknya, gejala seperti apa? Riwayat pengobatan atau perawatannya. Riwayat pengobatannya dia baik atau buruk, putus atau tidak, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di sini. Dan selanjutnya adalah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, ditanyakan nih pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu bisa dijabarkan dari penjelasan yang nomor 3 tadi itu, aniaya fisik, aniaya seksual, kekerasan pada keluarga atau apa. Ya ditanyakan di sana. Oh pernah nih menjadi apa namanya penyintas bencana misalnya, dia kena bencana banjir atau tanah longsor dan lain sebagainya, saya akhirnya takut ke wilayah-wilayah tertentu misalnya. Nah, itu dituliskan di sini ya. Masalah keperawatannya bisa jadi masalah terkait dengan pasca trauma atau sindrom pasca trauma itu bisa dituliskan ya, tergantung di sini. Atau mungkin dulu dia pernah menjadi korban pemerkosaan, ya berarti sindrom pasca pemerkosaan misalnya. Ya, silakan dituliskan di sini. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Saya rasa cukup jelas ya pemeriksaan fisik di sini. Jadi tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, kemudian pernafasan, kemudian suhunya berapa. Ya, ini perlu diperhatikan suhu ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita harus cek suhu secara berkala. Baik, selanjutnya adalah ukur tinggi badan, berat badan. Ini cukup jelas ya, jadi menggunakan meter dan lain sebagainya ya. Kemudian keluhan fisik ada atau tidak. Misalnya saya sesak nafas nih, saya sudah 3 tahun yang lalu didiagnosa hipertensi misalnya. Nah ini tinggal jawab ya, kemudian dijelaskan apa. Kemudian masalah keperawatan apa. Nah, pemeriksaan fisik ini masalah kesehatan, masalah keperawatannya adalah masalah-masalah keperawatan seperti pada KMB, pada gawat darurat dan lain sebagainya. Jadi bisa diagnosa-diagnosa itu dimasukkan di sini ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah psikososial terkait dengan genogram. Psikososial itu adalah hubungan psikologis dengan sosialnya. Jadi dia itu bagaimana sih berhubungan dengan lingkungan sekitar, bagaimana sih cara dia menanggapi dengan lingkungan sekitar. Nah, itu masuk di dalam pengkajian psikososial ini. Nah, genogram. Genogram itu adalah terkait dengan silsilah keluarga. Jadi nanti ada penulisan, ada penggambaran genogram yang baik itu seperti apa. Ya, sebisa mungkin dia minimal 3 generasi. Jadi dari dia, kalau memang dia sudah berkeluarga memiliki anak misalnya, kemudian dia ada orang tuanya atau mungkin kakek neneknya dia. Ya, bisa jadi minimal 3. Jadi kalau 4 juga tidak masalah. Kalau bisa masih bisa dilacak seperti itu. Kemudian keterangannya laki-laki itu kotak ya, perempuan itu lingkaran ya. Itu bisa nanti dicek di masing-masing penjelasan dari gambar ya. Kemudian menikah itu juga ada tandanya sendiri. Kemudian kalau meninggal itu silakan disilang ya. Misalnya kakeknya pernah mengalami gangguan jiwa tapi sudah meninggal, disilang seperti itu ya. Jadi kotak kemudian disilang. Nah, selanjutnya untuk si klien itu dikasih tanda panah sehingga ada proses di mana kita mengetahui ya genogram ini ternyata klien itu berada di posisi sini misalnya. Nah, nanti dia dikasih kotak kemudian dia dikasih gambaran seperti itu ya. Nanti akan saya gambarkan contoh genogram yang baik ya pada video yang lain. Baik, selanjutnya ini dijelaskan ya. Jelaskan misalnya dia memiliki gangguan jiwa siapa ya dijelaskan di sini ya. Kemudian siapa saja, pengobatannya bagaimana, kemudian dia memiliki penyakit fisik enggak, misalkan hipertensi, diabetes mellitus dan lain sebagainya itu juga dijelaskan di penjelasan ini ya. Baik, masalah keperawatan apa cukup jelas ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah psikologis, yaitu ada 5 hal ya yang oke sebentar saya lihat terlebih dahulu. Ya, 5 hal tentang psikologisnya.
Apa saja itu, Pak? Ini harus melekat gambaran dirinya, identitas dirinya, peran dirinya, ideal dirinya, dan juga harga dirinya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nanti akan saya perjelas juga di video yang lain tentang konsep diri ini ya. Nah, gambaran diri itu adalah bagaimana sih dia itu menilai dirinya, dia itu mempresentasikan dirinya itu bagaimana. Oh, saya adalah seorang laki-laki yang saya itu memiliki tinggi sekian. Saya ganteng misalnya. Kemudian saya memiliki banyak penggemar misalnya. Kemudian saya pandai untuk menulis misalnya, saya pandai untuk menyanyi misalnya. Kemudian dia itu bisa menggambarkan dirinya, ya saya berkacamata, kemudian tangan saya lengkap dan lain sebagainya. Nah itu dia bisa menggambarkan dirinya. Pertanyaan yang bisa kita berikan pada klien untuk melihat gambaran dirinya itu adalah seperti misalnya, Bapak bisa nggak Bapak menceritakan tentang diri Bapak sendiri, dari menggambarkan diri Bapak itu seperti apa? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilontarkan untuk masalah psikososial, khususnya pada konsep diri di gambaran diri. Ya, oke. Jadi klien diharapkan bisa menjawab, bisa menggambarkan dirinya. Ya, tuliskan apa yang bisa digambarkan. Selanjutnya adalah identitas diri. Nah, pertanyaannya adalah Bapak bisa nggak alamat Bapak di mana, nama lengkap Bapak siapa, dan lain sebagainya. Ya, ketika bisa silakan dituliskan. Oh, identitas diri tidak ada masalah. Dijelaskan. Siapa namanya, alamatnya di mana, usia berapa, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang dia itu mengalami masalah waham, ya, mengalami masalah yang lain, itu bisa jadi dia tidak bisa menjelaskan identitasnya. Dia merasa bahwa paham kebesaran, misalnya dia mengaku seorang presiden, dia mengaku seorang pengusaha dan lain sebagainya, tapi kenyataannya tidak seperti itu, dia tidak bisa menjelaskan identitas dirinya dengan baik. Nah, inilah perlu kita lihat konsep dirinya itu lebih mendalam lagi, ya. Baik, selanjutnya adalah peran diri. Peran diri itu adalah peran yang dia itu lakukan selama hidup ini. Misalnya, saat ini peran sebagai seorang anak, berarti ada orang tua. Ya. Peran sebagai suami berarti ada istri. Peran sebagai istri berarti ada suami. Peran sebagai anak berarti ada orang tua. Peran sebagai misalnya ayah dan lain sebagainya berarti ada anak di lain, seperti itu. Jadi dia bagaimana sih peran dirinya di kehidupan sosialnya, di masyarakatnya? Apakah dia seorang stakeholder atau mungkin seorang Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya? Nah, itu juga dijelaskan di sini ya. Jadi peran dirinya bagaimana? Baik, selanjutnya adalah ideal diri. Ideal diri itu akan membahas tentang cita-cita dia, tentang keinginan dia yang belum tercapai bisa jadi atau yang ingin dicapai dan lain sebagainya, itu masuk dalam ideal diri ini ya. Sehingga dituliskan atau dijelaskan cita-cita apa yang belum tercapai atau mungkin apa yang ingin diraih oleh Bapak dan lain sebagainya, itu masuk dalam ideal diri. Nah, selanjutnya adalah harga diri. Harga diri itu adalah bagaimana kita itu menilai diri kita sendiri. Apakah kita itu memiliki nilai jual yang tinggi atau bisa jadi kita gampang marah atau mungkin gampang tersinggung. Nah, dituliskan di sini ya. Dituliskan harga dirinya tinggi, dia memiliki cita-cita dan lain sebagainya ya. Dia menghargai dirinya, dia menghargai waktu dan lain sebagainya. Nah, itu dituliskan di sini. Kemudian masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya misalkan kalau dia ada permasalahan peran berarti ada gangguan peran diri misalnya. Kemudian dia tidak bisa menggambarkan dirinya berarti konsep dirinya terganggu. Nah, nanti dituliskan di sini ya sehingga nanti bisa dicek di SDKI atau mungkin ya kita berpacu pada SDKI ya, kita sinkronkan dengan SDKI bagaimana masalah keperawatan ini muncul pada SDKI ya. Nah, baik, selanjutnya adalah hubungan sosial. Oke. Nah, hubungan sosial di sini bagaimana? Ada nggak orang yang berarti? Ya ditanyakan. Menurut Bapak, ada nggak orang yang berarti menurut Bapak? Oh ya, saya ada istri saya. Oh ya, saya ada anak saya. Oh ya, saya ada orang tua saya misalnya. Nah, dituliskan di sini. Orang berartinya siapa?
Namanya bisa jadi ditanyakan siapa namanya dan lain sebagainya ya. Ini cukup jelas. Kemudian peran serta dalam kegiatan berkelompok atau masyarakat yang tadi saya sampaikan. Bapak berperan nggak sebagai ketua RT, RW, atau mungkin pengurus dan lain sebagainya, itu dituliskan di sini ya. Kemudian ada hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Ada nggak masalah terkait dengan hambatan dalam berhubungan dengan orang lain? Misalnya dia terhambat terkait dengan komunikasi atau mungkin terhambat karena memang jaraknya yang jauh. Nah, itu dituliskan di sini ya, sehingga dia tidak bertemu dengan orang dan tidak berbicara dengan orang dan lain sebagainya. Ya, masalah keperawatannya cukup jelas, ada gangguan atau tidak di sana. Yang mana yang mengalami gangguan ya? Kalau tidak ada masalah, ya strip saja ya. Tidak semua orang dengan gangguan jiwa itu memiliki masalah di setiap aspek psikososialnya. Kalau memang tidak ada masalah, ya strip saja. Oke? Baik, selanjutnya adalah spiritual, nilai dan keyakinan. Bagaimana nilai dan keyakinannya terkait dengan agamanya, sholatnya, bagaimana kalau memang agamanya Islam, kemudian beribadahnya, bagaimana ketika memang agama yang lain, dan lain sebagainya ya. Jadi ditanyakan di sini, nilai dan keyakinan, bagaimana dia itu memandang Allah Subhanahu wa taala misalnya, dan bagaimana dia memandang dirinya itu sebagai makhluk misalnya. Kemudian kita tanyakan kegiatan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagaimana? Apakah dia sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya dilakukan atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau iya silakan dituliskan di sini. Kalau memang ada permasalahan, keperawatan, khususnya pada spiritual ini, misalkan pada distress spiritual, ya dituliskan di sini. Ya. Dan alasannya kenapa. Oke, cukup jelas? Baik, saya rasa video pertama ini atau part 1 ini kita cukupkan di sini. Part kedua nanti kita akan lanjut pada status mental dan lain sebagainya sampai dengan masalah psikososial yang ada pada pasien ini. Ya, terkait dengan copingnya dan lain sebagainya. Oke, stay tune terus pada video di YouTube ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila informasi ini bermanfaat. Ya, jangan lupa. Selanjutnya, dalam video ini juga akan dijelaskan lebih detail tentang uji kompetensi nurse dan juga tips and triknya untuk menyelesaikan UKOM. Baik. Saya akhiri untuk video yang pertama, kita ketemu di video yang kedua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.